yang namanya ruangan jantung, ya. Jadi ada namanya otot jantung, ada namanya ruangan jantung. Nah, kalau ruangan jantung ini kita belajar biologi dulu, namanya serambi, bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Nah, ini namanya serambi dan bilik itu. Ruangan di dalam jantung ini namanya serambi dan bilik. Nah, di dalam serambi dan bilik itu ada pintu pemisahnya, namanya klep jantung. Jadi klep jantung itu yang ada serabut-serabutnya gitu. Nah, klep jantung ini fungsinya seperti itu, untuk mengalirkan darah satu arah, ya, dari serambi ke bilik, serambi kiri ke bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh. Nah, itu ya. Lalu kalau kita butuh di bagian luarnya ada gambaran pembuluh darah. Ini yang kita bilang namanya pembuluh darah koroner, ya. Nah, ini namanya pembuluh darah koroner. Jadi pembuluh darah koroner itu adanya di luar bagian jantung. Nah, sakit jantung apabila ada perubahan pada anatomi ini. Misal ototnya melebar. Normalnya ketebalan otot itu kalau kita ibaratkan sama kayak daging, Pak. Daging itu punya ketebalan. Nah, normalnya ketebalannya tidak boleh lebih dari 1,6 cm. Nah, kalau ternyata ototnya menebal, itu yang kita sebut namanya sakit pembengkakan jantung, atau orang bilang istilahnya jantungnya bengkak. Nah, itu kalau ototnya menebal. Lalu ada lagi namanya jantungnya melebar. Melebar itu apa? Ruangannya melar. Normalnya ini kalau kita ukur jarak di sini, ini normalnya 6 cm. Jarak antara dinding ini ke dinding ini 6 cm. 6 cm. Kalau dia melebar, ibarat balon, normalnya 6 cm. Kalau balonnya dikembangkan, nah itu namanya pelebaran jantung. Lalu kalau kerusakannya pada klep jantung, itu yang kita sebut namanya jantung bocor itu, Pak. Pernah dengar istilah jantung bocor, ya? Jadi klep jantung itu seperti pintu gerbang, Pak. Buka, tutup, buka, tutup. Nah, bukanya normalnya harus sempurna, tutupnya harus sempurna. Nah, kelainannya cuma dua, bukanya kaku atau tutupnya nggak rapat atau kendor. Kendor ini kita bilang namanya, orang bilang namanya jantungnya bocor. Nah, sebenarnya bukan, tapi pasien ada yang menganalogikan bocor itu darahnya dari sini bocor keluar. Nah, bukan bocor itu, Pak, ya. Jadi yang bocor itu adalah pintunya. Jadi Bapak Ibu bisa ibaratkan darah itu mengalir dari dalam, dari dalam keluar. Waktu dia mengalir keluar, pintu harus terbuka. Begitu darah sudah dari luar, harus tertutup. Nah, tujuannya apa? Supaya ya, kenapa harus tertutup? Supaya dari luar dan masuk lagi ke dalam. Nah, kalau orang yang klepnya bocor, kendor, itu yang dari dalam, dari luar, ada yang masuk lagi ke dalam. Nah, itu namanya kebocoran. Klep jantungnya bocor, atau orang bilang namanya klep jantungnya kendor. Nah, itu namanya sakit jantung kandung, ya. Jadi terus kalau yang berubah anatominya pembuluh darahnya, itu namanya sakit jantung koroner. Tadi pembuluh darahnya namanya pembuluh darah koroner. Kalau dia ada perubahan, jadi pembuluh darah ini, yang ini, Pak, yang merah ini kalau dipotong, maka di dalamnya normalnya seperti pipa, Pak. Dalamnya normalnya seperti pipa, di mana ini ada darah mengalir. Ya, kalau dari sini Mas mengalir 10, di ujung sini keluar harus 10. Kalau terus, nah itu normal, ya normal. Ada penyakit di mana di dalam ini mulai terjadi bisul warna kuning ini. Kalau sudah ada mulai bisul warna kuning ini kita sebut namanya sakit jantung koroner. Nah, ini bisul kalau dibiarin, Pak, lama-lama akhirnya membesar. Nah, namanya bisul makin lama makin membesar, suatu saat akan pecah. Pecahnya bisul itu yang namanya serangan jantung, Pak. Nah, jadi untuk terjadinya serangan jantung harus ada bisul ini dulu, Pak. Proses dari normal begini menjadi begini, prosesnya bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tapi tahunan, Pak. Jadi, nah, kok bisa dok tiba-tiba pasiennya mendadak serangan jantung? Yang mendadak itu pecahnya bisul itu yang mendadak. Nah, kira-kira bisul akan pecah kalau diapain, Pak? Kalau ditekan, kalau dipencet. Nah, aktivitas yang menimbulkan tekanan yang berat, itulah yang bikin bisul itu pecah. Nah, tadi aktivitas bola, kira-kira aktivitasnya berat apa enggak? Berat. Makanya ada pasien meninggal serangan saat main bola. Ada beritanya meninggal atau serangan saat main badminton, main tenis, main golf. Sebenarnya bukan olahraganya, tapi aktivitasnya, tekanannya itulah. Pernah juga nggak lihat pesepeda yang tiba-tiba ambruk? Nah, sebenarnya kalau kita bergoes tadi, jalanannya datar, sebenarnya energi yang kita butuhkan tidak berat, tapi begitu tanjakan, nah itu harus ada tekanan yang tinggi. Nah, ini yang menimbulkan, kalau bapak-bapak ibu-ibu punya ini, itu akan menimbulkan di dada. Dan apabila itu ditahan, karena ini rombongan harus mengejar. Dia nggak kuat dadanya, tapi harus mengejar rombongan, pecah. Makanya dia akhirnya ambruk, Pak. Ya, nah itu jenis-jenis sakit jantung, Pak. Oh ya, ada satu lagi anatomi jantung yang paling utama. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah berpikir nggak kenapa sih jantung kita bisa berdetak? Kan jantung itu otot, kenapa ototnya bisa berdetak sendiri? Ini juga otot, Pak. Bisa ini juga otot, tapi kok dia nggak bisa berdetak sendiri?
Nah, ternyata Allah mengasih rezeki kepada kita. Di dalam otaknya itu ada aliran listriknya, Pak. Ada sumber listriknya, namanya pacemaker, Pak. Pacemaker di dalam jantung ini, lokasinya itu adanya di sebelah, ukurannya sebesar biji kacang tadi, Pak. Jadi yang menjadi PLN di dalam tubuh kita itu ukurannya hanya sebesar biji kacang tadi itu, Pak. Tapi itulah besarnya nikmat Allah, sebesar biji kacang tadi itulah yang menghidupkan kita. Karena kalau itu rusak, Pak, pacemaker itu rusak, itu kalau menggantinya itu biayanya bisa 300 juta. Nah, jadi sekarang makanya tadi saya bilang, biasanya kita aware kalau sudah sakit, Pak. Tapi kalau belum sakit biasanya kita nggak aware biasanya. Nah, gangguan